Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fitri Aidasari. Pada kesempatan kali ini, kita masuk pada pertemuan ke-15. Materi yang akan saya bahas terkait uji validitas. Apa yang dimaksud dengan validitas? Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Misalnya, untuk mengukur tinggi badan, lebih valid menggunakan meteran badan. Sedangkan untuk mengukur berat badan, akan lebih valid menggunakan timbangan badan. Terdapat 3 jenis validitas instrumen atau alat ukur, yaitu yang pertama, validitas konstruk, yang kedua, validitas isi, dan yang terakhir, validitas eksternal. Saya akan membahas dua validitas yang biasanya digunakan di dalam suatu penelitian. Validitas konstruk merupakan validitas berdasarkan penilaian para ahli. Instrumen yang telah kita susun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Setelah itu, kita dapat mengujikan validitasnya melalui pendapat para ahli, seperti profesor, dosen pembimbing yang memang ahli di bidang tersebut, maupun jika kita melakukan penelitian di sekolah, kita dapat menanyakannya atau menguji validitasnya kepada guru pengampu pelajaran. Selanjutnya, ada validitas isi. Validitas ini merupakan validitas berdasarkan kisi-kisi instrumen yang telah dibuat. Jadi, instrumen harus sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh objek ukur. Kita dapat menguji validitas secara statistik untuk memperkuat validitas konstruk dan validitas isinya. Nah, teknik yang digunakan bisa menggunakan person product moment untuk tes uraian dan skala Likert, atau kita bisa menggunakan poin biserial untuk tes objektif. Nah, berikut ini disajikan rumusnya. Pertama, kita akan membahas bagaimana cara untuk menguji validitas secara manual. Validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka instrumen dapat dikatakan valid. Berikut ini adalah cara menentukan R hitung dengan person product moment dan poin biserial. Nah, di sini sudah disajikan. Yang pertama, kita dapat melihat rumus dari person product moment. Dan yang kedua, kita dapat melihat rumus dari poin biserial. Dengan keterangan sudah saya sajikan sebagai berikut. Nah, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana jika rumus-rumus ini digunakan dalam pengerjaan soal. Sebagai contoh, seorang peneliti akan mengujikan kevalidan instrumen alat ukur berupa tes uraian. Jadi, ada 10 soal ya, jumlah 10 soal dengan rentang skor 1 sampai dengan 4. Setelah diuji cobakan terhadap 11 siswa, dipercaya didapatkan data sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan validitas butir instrumen nomor 1 di atas. Nah, kita akan mencari validitas dari butir instrumen nomor 1. Untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas untuk nomor 1. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita bisa menggunakan rumus person product moment yang kemudian dibandingkan nilai R tabel. Nanti R tabelnya akan saya sajikan. Apabila R hitung, setelah R hitung didapatkan, ternyata lebih besar daripada R tabel, maka butir instrumen tersebut dapat dikatakan valid. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuat tabel bantu. Tabelnya seperti apa? Tabelnya. Untuk yang pertama, kita akan membuat tabel untuk nomor responden. Jadi, jika ada nama-namanya, sebaiknya digantikan dengan nomor saja. Misalnya,
Bayu digantikan dengan nomor 1, Ayu digantikan dengan nomor 2, jadi hanya berupa angka-angka. Lalu selanjutnya dibutuhkan juga tabel untuk X1, yaitu skor untuk soal nomor 1. Jadi responden nomor 1 skornya berapa, responden nomor 2 skornya berapa, itu disajikan dalam X1. Y adalah nilai total. Karena tadi ada 10 soal, jadi skor soal nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 itu dijumlahkan. Nah, itulah Y-nya. Lalu selanjutnya dibutuhkan tabel untuk perkalian antara X1 dan Y. Jadi 4 dikali 3, 6, hasilnya 144. Nah, dituliskan di sana. Lalu tabel selanjutnya dibutuhkan X1 kuadrat. Itu adalah hasil kuadrat dari X1. Karena didapatkan untuk responden nomor 1, X1-nya 4. Jadi 4 dikuadratkan atau 4 dikali 4 dihasilkan 16. Lalu selanjutnya dibutuhkan juga tabel untuk Y kuadrat. Itu adalah kuadrat dari nilai Y. 36 dikuadratkan hasilnya 1296. Nah, setelah itu jangan lupa kita harus menghitung sigma dari masing-masing tabel yang tadi kita cari. Nah, sigma untuk X1 itu adalah penjumlahan dari 4 ditambah 4 ditambah 1 dan sebagainya turun ke bawah, itu semua dijumlahkan menghasilkan angka sigma X1 sama dengan 27. Nah, begitu juga dengan Y, X1 kali Y, semuanya dicari hasil sigmanya berapa atau totalnya berapa. Jika sudah didapatkan, kita dapat lanjut ke tahap nomor 2. Tahap 2 yaitu menentukan R-tabel. Nah, R-tabel untuk jumlah data sebesar 11 dan taraf signifikansi 5% adalah, kita lihat di sini, untuk N sebesar atau datanya sebesar 11 karena tadi ada 11 orang ya. Jadi ini 11, kita cari N-nya 11, lalu taraf signifikansi 5%, kita dapat R tabelnya 0,602. Jadi ini yang kita gunakan. Setelah itu, kita tentukan R hitungnya dengan menggunakan rumus yang tadi sudah disajikan di awal. RXY sama dengan N dikali sigma X1 Y1 dikurangi buka kurung sigma XI dikalikan dengan sigma YI dan sebagainya. Maka akan dihasilkan R hitungnya 0,958. Yang terakhir, setelah kita mendapatkan R hitung dan R tabel, kita dapat membuat interpretasi dari data yang sudah didapatkan. Jadi R hitung sama dengan 0,958 dan R tabel sama dengan 0,602. Jadi dapat disimpulkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel, yang artinya butir soal nomor 1 itu valid. Nah, untuk menghitung nomor 2, 3, 4, dan sebagainya dapat menggunakan cara-cara yang ini juga. Jadi dari langkah 1, 2, 3, 4, silakan diulangi lagi untuk menghasilkan atau menghitung validitas soal yang lainnya. Oke, bagaimana dengan cara menghitung validitas jika menggunakan SPSS? Cara menghitung R hitung dengan SPSS, baik teknik percent product moment maupun poin biserial dapat dilakukan sebagai berikut. Contoh soalnya masih sama seperti yang tadi. Nah, bagaimana cara untuk menghitungnya? Langkah yang pertama, silakan buka software SPSS, maka nanti akan tampil seperti pada layar berikut. Setelah itu, di bawah ini, dari tampilan SPSS, kalian akan menemukan data view dan variable view. Silakan klik variable view. Setelah kalian klik variable view, selanjutnya ketik atribut pada kolom name, desimal, label, dan lain sebagainya seperti berikut ini. Jadi namanya apa gitu ya, soal. Kalau name ini kan dia tidak bisa menggunakan spasi ya, jadi soal, underscore 1, dan lain sebagainya. Lalu labelnya apa, tipenya apa, panjangnya berapa, desimalnya berapa, dan lain sebagainya. Setelah bagian variable view ini sudah lengkap, langkah ketiga, klik data view lalu masukkan data. Nah, data-data ini adalah data-data skor yang tadi sudah didapatkan di soal gitu ya.
Nah, untuk soal nomor 3, nilainya berapa? 4, 4, 4, 4, 2, gitu, dan lain sebagainya dimasukkan sampai skor total. Jadi semua angka-angka yang tadi disajikan di soal, silakan dituliskan di data view. Selanjutnya, kita akan klik Analyze. Jadi di bagian atas nih, ada File, Edit, View, Data, Transform, Analyze. Kalian pilih Analyze, lalu cari Correlate, and then pilih Bivariate. Nah, klik Bivariate. Selanjutnya akan tampil layar sebagai berikut. Jadi ini akan diblok, lalu kalian akan memasukkan data ke kolom variabel. Jadi semuanya ini dipindahkan ke klik ini ya. Klik ini itu untuk dipindahkan ke sini. Setelah itu, jangan lupa kalian checklist person. Person itu ada di sini. Totails bagian ini, jadi kita akan menguji dengan totails, lalu flag signifikan, yang ini di checklist, dan lalu klik OK, bagian kanan atas. Nah, selanjutnya akan muncul output correlation seperti di bawah ini. Ini adalah hasil perhitungan validitas dari tiap-tiap nomor. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Sampai nomor 10. Ini adalah angka-angka yang kalian cari. Hasil perhitungan validitas. Nanti tinggal dibandingkan dengan R tabelnya. Setelah itu, setelah tadi dapat outputnya, selanjutnya adalah interpretasi output data. R tabel dengan jumlah data 11 adalah 0,602, ini sudah kita cari ya di langkah sebelumnya. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir soal dapat dikatakan valid. Jadi kalau lebih besar, kita katakan valid, sedangkan jika lebih kecil, maka kita katakan tidak valid. Jadi kita tulis nomor soalnya, R hitungnya, R tabelnya sama 0,602 untuk seluruh soal. Lalu kevalidannya, yang ini tidak valid. Kenapa? Karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Ini juga sama, tidak valid karena R hitung lebih kecil daripada R tabel. Ini juga sama, nomor 10. Nah, selanjutnya ketika sudah ditentukan kevalidannya, maka tindak lanjutnya seperti apa? Untuk yang valid kita dapat gunakan, sedangkan yang tidak valid dapat kita perbaiki. Oke, selanjutnya. Untuk tugas, silakan tentukan validitas butir instrumen untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya, untuk validitas menggunakan SPSS tadi sudah ditampilkan, namun silakan dicoba bagaimana jika perhitungannya menggunakan perhitungan manual. Apakah sama dengan perhitungan yang dilakukan dengan SPSS? Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.